Kita akan lanjutkan saudara untuk pembacaan firman Tuhan. Ya seharusnya hari ini kita 1 Tawarik 26 ya, tapi saya akan langkahi karena ini semua tentang hanya nama-nama saja, tidak terlalu penting tentang para penunggu pintu ya, bahkan ini semua nama-nama saudara bisa baca sendiri, pasal 26 dan 27 ini semua tentang nama-nama. Saya akan lanjutkan, langsung kita lompat 1 Tawarik 28 ya. Ayat yang pertama, pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin, rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda, ya, dan termasuk kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 2, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan sebangsaku. Ya, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ya, jadi kita tahu bersama Daud tidak diizinkan untuk membangun rumah bagi Tuhan, ya, karena tangannya berlumuran darah, ya, sehingga Tuhan tidak mau Daud membangun rumah baginya, dan Salomo dipersiapkan. Ya, kita lihat saudara di pasal-pasal ini ya menyajikan tentang transisi dari Daud ke Salomo sebagai Raja Israel. Ya, di sini kita melihat ya bahwa Daud itu fokus pada hal yang positif ya, pada rencana Allah bagi Israel dan janjinya bagi keturunannya, itu termasuk yaitu Salomo. Ayat yang ke-3 sekarang. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah, ya. Ayat 4, namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari anak-anakku sekalian, sebab banyak anak-anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Ya saudara, kita lihat ya Daud bersyukur karena Tuhan mengokohkan kerajaannya, bahkan mengaruniakan kepada Daud anak-anak. Tetapi yang dipilih Tuhan untuk membangun rumah Tuhan itu adalah Salomo, ya. Dan Daud sebelum meninggal mengatur semuanya secara baik, supaya kalau orang itu sudah terlanjur meninggal susah seorang untuk mengaturnya, tentang warisan, tentang jabatan, itu anak-anaknya bisa berebut ya. Tapi Daud ini diberi hikmat. Ya, dia mengatur semuanya sebelum dia meninggal. Kita tahu kerajaan Israel itu memang adalah milik Tuhan, bukan milik Daud ya. Atau milik siapapun juga, tetapi Israel itu milik Tuhan. Jadi Raja Israel itu adalah wakil Allah, ditugaskan untuk melaksanakan kehendak Allah bagi bangsa tersebut. Dengan demikian Allah bisa memilih orang yang dia inginkan untuk menjadi raja tanpa mengikuti jalur suksesi yang biasa. Daud bukanlah keturunan Saul dan Salomo bukanlah putra sulung Daud. Tetapi hal ini tidak masalah karena Allah yang menunjuk mereka. Jadi sebenarnya ada aturan untuk memilih seorang raja di Israel. Kalau kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya di raja-raja saudara, itu yang harus menjadi raja pasti adalah anak sulung. Ya, tetapi kita lihat di sini saudara ya,
Ini Salomo itu dikatakan dia bukanlah anak sulung ya dari Daud ya. Salomo itu ya bukan putra sulung Daud ya, tetapi Tuhan menunjuk dia. Jadi secara garis besar ya tidak mengikuti prosedur ya. Kalau prosedur yang ada itu putra sulung yang harus naik. Tetapi kalau Tuhan berkehendak ya seringkali tidak mengikuti aturan yang ada, saudara. Dikatakan di sana ya bahwa Tuhan yang menginginkan Salomo ya, dan bahkan Daud juga bukan anaknya Saul, bukan keturunannya Saul, tapi Tuhan mengangkat Daud ya, dan tidak mengikuti jalur yang sudah ditetapkan seperti biasa. Ya, kalau Tuhan mau berperkara ya suka-sukanya Tuhan, saudara. Ya, dan di sini kita lihat ya secara ya prosedural ya, Salomo ini sebenarnya tidak bisa menjadi raja karena dia bukan putra sulung. Ya, tapi kalau Tuhan yang mau seperti itu ya mau diapa, saudara ya, maka mereka harus taat. Ya, dan Daud akhirnya memberitahu Salomo untuk ya mentaati semua perintah Tuhan dan untuk menjamin kemakmuran Israel dan kelanjutan keturunan Daud pada tahta kerajaan. Ya, ini adalah sebuah tugas yang serius ya dari Raja Daud, dan Daud meminta agar Salomo mempelajari dan mentaati semua hukum-hukum Tuhan. Pengajaran dari kitab suci itu adalah kunci untuk memperoleh amanan, kebahagiaan dan keadilan. Ya, dan kita melihat di sini, saudara, akhirnya ya Daud mengingatkan agar Salomo jangan mengabaikan kehendak Tuhan, melalaikan pengajarannya, melalaikan firman-Nya. Kenapa? Karena itu adalah sumber kebahagiaan, kemakmuran. Dalam hidup kita pun seperti itu, saudara. Ya, bagaimana kita mau sukses diberkati Tuhan, ikuti firman Tuhan. Jangan melangkah keluar dari firman Tuhan, saudara. Dikatakan di sana ya bahwa Tuhan sudah memilih Daud dan keturunannya. Ya, dan ia telah berfirman kepada Salomo ya, kepada Daud bahwa Salomo dialah yang akan mendirikan rumah. Ya, dan Tuhan berkata, dia akan memanggilku Bapa dan aku akan menjadikan dia anakku, dan ya aku menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Jadi ingat, kunci dari berkat Tuhan itu taat, patuh pada firman Tuhan, saudara ya. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Jadi kita jangan hanya menuntut ilmu, tapi mari belajar menuntut firman Tuhan. Artinya apa? Mengikuti semua perintah Tuhan, kejar firman Tuhan itu sampai kita mendapatkan. Ya, ayat yang ke-9, dan engkau anakku Salomo, kenallah ayahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ya, Daud mengingatkan kepada Salomo, jangan pernah melupakan Tuhan. Ya, jangan pernah, kenallah ya Allah ayahmu. Ya, ini adalah sebuah pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang ayah. Daud mau Salomo mengenal Tuhan seperti dia mengenal Tuhan. Makanya dia bilang, kenallah Allah ayahmu. Saudara, beranikah sebagai orang tua kita berkata begitu seperti anak-anak kita? Saya berkata kepada anak-anak saya, Tuhan yang mami sembah itu Tuhan yang ajaib. Ya, karena itu kalian juga harus percaya kepada Tuhan yang ajaib itu. Ya, ini adalah tugas kita mengingatkan kepada anak-anak kita. Ya, sebab Tuhan itu dikatakan menyelidiki segala hati. Ya, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dari Allah. Dia melihat, memahami segala hal dalam hati kita. Daud mengetahui hal ini dengan cara ya dia mengenal Tuhan, ya dia taat kepada firman Tuhan, ya, dan
Akhirnya Daud itu mengambil banyak pelajaran, terutama ketika dia jatuh dengan Batseba, ya, dan Daud berada dalam sebuah penyesalan yang besar karena dosa yang pernah dia lakukan, saudara. Ya, sehingga Daud belajar dari kelemahan-kelemahannya itu, saudara. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-10, ya, dikatakan, ya, ayat yang ke dan engkau, ayat yang ke-9, dan engkau, ya, di sana Daud berkata, ya, bahwa kenalah Allah ayahmu, ya. Dan Daud sangat berpesan kepada Salomo agar dia jangan bermain-main, ya. Engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu, dan jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Satu yang Daud ingatkan kepada Salomo, ingat, ya, kalau engkau mencari dia sungguh-sungguh, dia akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi begitu engkau meninggalkan dia, melupakan dia, maka dia akan membuang engkau dari hadapannya. Ngeri, saudara, kalau sampai kita dibuang oleh Tuhan. Keadaan kita terkutuk, kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya, dan Salomo berkata ayat 10, camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau. Dengan kata lain, ingat baik-baik, jangan bermain-main. Tuhan yang sudah pilih engkau. Lalu ayat 11, Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana pembangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaraannya, kamar-kamar atas, kamar-kamar dalam, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan, bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan ya mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberi emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya dari emas seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan, ya, perak, ya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil rumah ibadah. Ayat 16, kemudian diberikannya, ya, sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, ya, meja demi meja, dan perak untuk meja demi, dan ya, perak untuk meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendil-kendil, juga untuk piala-piala dari emas, ya, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan untuk kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Ya, baik, kita akan lanjutkan sekarang 1 Tawarik 29. Judul perikopnya adalah sumbangan untuk pembangunan bait suci. 1 Tawarik 29 ayat yang pertama. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah.
Ya, saudara, Daud sangat tahu bahwa Salomo itu masih sangat muda dan belum berpengalaman. Tapi karena Tuhan memilih dia, ya jadi harus dialah yang diangkat. Sekalipun dia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ini jelas sekali saudara. Namun kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga pasti akan memperlengkapi. Ya, dan di sini dikatakan saudara, Daud berkata kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku itu masih muda dan kurang berpengalaman, sedangkan pekerjaan ini besar. Ya, sebab bukan untuk manusia bait itu melainkan untuk Tuhan. Dalam waktu yang bersamaan Salomo diangkat menjadi raja atas Israel. Dalam waktu itu pun dia harus memegang satu tugas yang tidak mudah, yaitu menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Padahal Salomo masih sangat muda dan tidak berpengalaman, tapi Tuhan memberikan dia kepercayaan yang besar. Lalu dikatakan di sana, ya dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas dan barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Saudara bayangkan ya, emas, perak, batu-batu berlian yang sangat mahal itu dikumpulkan oleh Daud untuk membangun rumah itu. Salomo saat itu masih sangat muda dikatakan dan tidak berpengalaman. Salomo menjadi raja itu pada tahun 970 sebelum Masehi. Ya, bisa saja orang terobsesi dengan pembangunan gereja sehingga mengabaikan gereja yang sesungguhnya, yaitu umat Allah itu sendiri. Namun respon yang sebaliknya, yakni mengabaikan pembangunan rumah Tuhan atau gereja, juga adalah salah. Daud menyatakan hal ini ketika dia mengatakan bahwa bait Allah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, rumah yang dibangun ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi perlu benar-benar pengalaman dan semua yang terbaik harus dipersiapkan. Meskipun kita harus ya menghindari pemborosan, namun kita lihat di sini bahwa ya pembangunan yang diberikan oleh Daud itu yang terbaik ya. Dan Daud dengan segenap hati mempersiapkan segalanya. Lalu dikatakan ayat 3, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para pasukan yang 1.000 dan pasukan 100, ya, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Tuhan 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham. Ya, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga raja sangat bersuka cita. Saudara, Daud sendiri memberi sebuah teladan dan contoh. Kenapa orang dengan sukarela memberi? Karena Daud sendiri memberi. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan tuh cuma suruh jemaatnya menabur, padahal dia tidak menabur. Ya, jadi Tuhan itu juga tidak bisa direkayasa. Alkitab berkata kalau kita ingin menuai maka kita harus menabur. Bagaimana mungkin ya gereja atau pendeta mau diberkati kalau dia sendiri tidak pernah menabur? Daud ya menghimbau untuk umat Israel
ya sama-sama menyokong pekerjaan Tuhan. Tapi Daud lebih dahulu mengeluarkan perbendaharaan kekayaannya. Dia keluarin emas, perak, permata dan lain sebagainya. Makanya orang-orang juga ikut terlibat dalam memberi. Daud bukan hanya berteori berkata ayo memberi, ayo memberi. Tapi dia sendiri tidak memberi. Lah Daud melakukan, sebelum dia meminta sumbangan, dia sendiri dulu sudah berkorban, dia sendiri sudah menabur dulu, dia keluarin semua yang terbaik. Bahkan dari semua pemberian adalah pemberiannya Daud yang terbesar. Mari kita meniru ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin hidup kita diberkati, maka kita yang harus menjadi contoh terlebih dahulu dengan hal menabur. Sampai hari ini saya melihat Tuhan sangat memelihara kehidupan kami karena saya tidak pernah berhenti menabur. Ya, selalu ada hal yang harus dan dapat kita lakukan di dalam hal menabur, menolong orang, membangun ya pekerjaan Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya kalau kita ini memang punya hati memberi, jangan pelit. Ya saya tuh banyak lihat orang Kristen tuh pelit. Ya maaf, engkau pelit, kau tidak diberkati Tuhan. Karena Alkitab bilang orang kikir bahkan tidak masuk surga loh, ada ayatnya loh. Yang tidak masuk surga itu pesinah, ya orang sundal, ya pemburit, ya tapi juga ada orang kikir tidak masuk surga. Saudara, kalau kita melihat Tuhan mau pelihara hidup kita, keuangan kita, maka mari saudara jangan malas untuk menabur, jangan malas untuk memberi, tabur, beri apa yang bisa kita beri bagi Tuhan. Ya enggak usah suruh-suruh orang kalau kita sendiri belum melakukan. Sebaliknya kalau kita sudah melakukan maka orang juga pasti tergerak, enggak usah kita suruh-suruh. Ya karena itu kita belajar dari Daud malam ini saudara. Daud memberi kekayaan pribadinya untuk bait Allah. Dia mendorong orang-orang lain untuk mengikuti teladannya ya. Dan mereka melakukannya dengan rela hati. Baik ya kemah suci maupun bait Allah dibangun dari pemberian sukarela umat Allah. Seperti Daud kita bisa mengakui bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Allah. Kenapa Daud rela mengeluarkan kekayaan yang begitu besar untuk membangun itu? Karena dia tahu bahwa harta yang dia dapat itu dari Allah. Banyak orang itu nggak tahu, pura-pura tidak tahu bahwa harta kekayaan yang dia miliki itu berasal dari Allah. Ya mari kita menjadi teladan dalam hal memberi saudara. Dan tidak ada dengan paksaan saudara ya. Sekarang itu kita lihat orang tuh kalau ya minta uang atau minta taburan selalu ditakut-takuti. Kalau saudara tidak menabur, saudara masuk rumah sakit, saudara sekarat. Aduh bertobat ya saudara. Kita harus memberi dengan sukarela. Dan orang yang suka memberi itu pasti akan pelihara oleh Tuhan. Daud menunjukkan teladannya ya. Kita bisa mengakui bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kalau kita menyadari itu maka kita akan punya hati yang rela memberi. Kita mungkin tidak memiliki kekayaan seperti Daud. Ya, tetapi kita bisa mengembangkan kerelaan hati untuk memberi ya. Bukan apa yang kita miliki yang berarti bagi Allah melainkan kesediaan kita untuk memberikannya. Punya hati nih loh yang mau memberi. Saya banyak lihat orang kalau engkau kelihatan kaya di luar, pakai semua bermerek tapi engkau pelit dalam hal menabur, engkau miskin di hadapan Tuhan saudara. Sebaliknya walaupun kita mungkin pas-pasan tapi kita ini rajin menabur, rajin memberi, maka kita kaya di hadapan Tuhan. Jadi ukuran miskin atau kaya di mata Tuhan bukan dari sekian banyak hartamu. Kalau kau pelit, kau itu miskin di hadapan Tuhan. Tapi sekalipun kita hanya pas-pasan, kita rajin menabur, kita tuh kaya di hadapan Tuhan saudara ya. Dan para pemimpin ini menunjukkan sikap yang benar terhadap uang. Mereka dengan memberi secara sukarela bagi kerajaan Allah. Dan sikap ini digambarkan oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, apabila kita bermurah hati karena kita merasa bersyukur, ya maka sikap itu mendorong orang-orang lain juga untuk mereka bermurah hati kepada pekerjaan Tuhan. Tapi kalau pendeta sudah pelit, ya maka semuanya juga jadi pelit. Saudara, apa yang kita dapat malam hari ini tentang pembahasan firman Tuhan, jangan pelit. Saudara mau melihat hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, banyak-banyaklah menabur ya kepada keluarga, orang tua, ya
tetangga kanan kiri, atau siapapun yang Tuhan gerakkan untuk kita menabur, ayo menabur. Untuk pekerjaan Tuhan, menabur saudara. Ya, saya menghimbau ini bukan karena saya butuh uang saudara, karena Tuhan sanggup mencukupi semuanya, tetapi saya mendorong saudara untuk rajin memberi supaya hidupmu diberkati. Ya, jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh mau hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan dan belajar untuk menabur dengan kebaikan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki hati seperti Daud, rela menabur, rela memberi, menyerahkan seluruh kekayaannya untuk Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah sumber berkatnya. Ajar kami untuk tahu bahwa Tuhan sumber berkat hidup kami, karena itu kami rela untuk memberi, menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Segala roh mamon, cinta uang, kikir kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sakit. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan berkati juga setiap mereka yang terikat dengan dosa, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan yang memberkati Bapa untuk setiap apa yang kami gumulkan, yang rindu pemulihan dalam keluarga, Tuhan pulihkan. Suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak belum bertobat, orang tua belum bertobat, semua dipulihkan Tuhan. Kami dan seisi rumah kami sungguh-sungguh menjadi penyembah yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, bantu kami Roh Kudus, kami berharap kepada Engkau. Jagai hidup kami di dalam perkenanan Tuhan. Berkati Bapa semua anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Tuhan memberkati juga setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus ada di dalam pergumulan keuangan, semua yang tertekan dengan masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan tolong agar mereka boleh keluar sebagai pemenang. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah semua terjadi hujan pertobatan Tuhan, untuk mereka boleh kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa, hidup dalam perkenanan-Mu. Karena itu Bapa, malam hari ini kami buka tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.